Selamat sore, shalom. Shalom. Yang di atas shalom. Yang di bawah shalom. Majelis shalom. Berarti kita semua ada dalam keadaan damai sejahtera saat ini. Gideon, salah satu tokoh dalam Alkitab yang mempunyai peran penting dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Kalau dilihat latar belakang kehidupan ini, dari segi ekonomi dia dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kalau mau dilihat dari suku, di antara suku-suku yang ada di Israel, di antara suku Manasye, suku Gideon ini suku terkecil yang dalam kehidupan bangsa itu jarang diperhitungkan. Kalau mau melihat dari segi umur, dia sendiri mengaku dalam keluarganya, dalam rumah yang terakhir, aku yang paling muda. Gideon bukan siapa-siapa, tetapi Gideon mau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hakim dan mempunyai misi untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Di mana pada waktu itu kalau kita melihat Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1, karena perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah, bangsa Israel diizinkan oleh Allah untuk dikuasai oleh orang Midian, sehingga timbul rasa trauma karena orang Israel ini pernah ditindas di Mesir. Menurut mereka belum jelas perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka mendapatkan soal yang memang semuanya ini disebabkan karena pelanggaran mereka kepada Allah. Ketika Gideon dipanggil untuk memimpin bangsa Israel, dia meminta tanda kepada Allah. Kalau mereka akan memperoleh kemenangan. Tanda ini disahkan dalam ayat 33 sampai 40 dari kitab Hakim-Hakim pasal 6. Dan tanda ini dinyatakan oleh Allah. Mereka akan memperoleh kemenangan. Gideon siap memimpin. Gideon menyiapkan tentara 32.000 untuk melawan 1.300 tentara Midian. Dari segi kekuatan jumlah, mereka di atas. 32.000 melawan 1.300 ini kecil. Neto ada kemenangan di 32.000 ini. Tetapi Bapak jemaat Tuhan, Allah ini memang unik. Di satu sisi, Allah mengizinkan untuk bangsa Israel dikuasai oleh orang Midian selama 7 tahun kurang lebih. Tetapi di sisi lain Allah ingin membebaskan mereka, tapi harus berupaya. Nah, mereka sudah mau berupaya dalam kepemimpinan Gideon, sudah disiapkan tentara, tapi Allah bilang sama Gideon terlalu banyak, 32.000 kurangi. Bingung Gideon, kurangi 32.000. Jadinya 300.
300 mau melawan 1.300. Apa sebenarnya mau Allah? Tapi itu dilakukan oleh Gideon dengan taat. Dia memimpin bangsa Israel untuk melawan tentara Midian, dan akhir cerita peperangan ini mereka menang. Mereka memperoleh kemenangan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesungguhnya kenapa Allah mau menyuruh Gideon untuk mengurangi tentara yang menjadi 300? Itu dijelaskan dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Yang 32 itu terlalu banyak. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapan dengan berkata, tanganmu sendirilah yang menyelamatkan aku. Ternyata Allah mau mencegah jangan ada kesombongan pada Israel. Kalau 32.000 ini mereka menang dengan jumlah ini, maka neto orang akan sombong. Orang kuat, orang bisa, orang punya tentara yang banyak dan lain sebagainya. Di sini juga Allah mau mengajar mereka untuk hidup dekat dengan Allah di tengah hidup kita yang mereka hadapi. Mereka mau dididik untuk hidup dekat dengan Allah, untuk hidup bergabung dengan Allah. Tidak mengandalkan jumlah, tidak mengandalkan kehebatan, tidak mengandalkan kemampuan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah Gideon ini membuat saya secara pribadi berpikir, ternyata kemenangan itu bukan soal jumlah, tapi soal iman. Untuk apa jumlah yang banyak kalau Tuhan tidak hendaki untuk memperoleh kemenangan? Untuk apa jumlah yang banyak kalau jumlah yang banyak itu akan lebih merusak hubungan mereka dengan Allah? Tapi dengan jumlah yang sedikit tetapi iman yang besar, mereka memperoleh kemenangan. Sehingga saya mengatakan kemenangan bukan soal jumlah, tapi soal iman. Kisah Gideon ini menarik. Saya berpikir, memang kadang Tuhan mempersempit jalan kita supaya di jalan itu hanya kita dengan Tuhan yang melangkah. Kita bisa bayangkan itu Bapak Jemaat. Kalau misalnya kita berjalan di satu jalan yang luas terus bergerombolan, sibuk baca cerita dengan orang di ilustrasi, mungkin sibuk dengan berbagi pengalaman kisah dan lain sebagainya, sampai tiba di tujuan mungkin orang tidak pernah menyapa Allah dalam perjalanan. Begitu juga dengan Israel. Ketika pasal 6 ayat 1 dan kita lagi menjelaskan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Ini juga mau mengajarkan kepada mereka untuk mereka sadar dan mau berjalan dengan Tuhan, menyediakan tempat untuk Tuhan dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu. Ini refleksi yang sangat penting bagi saya, bagi Bapak Saudara. Ketika kita mendapatkan ujian-ujian dalam hidup ini, sadar bahwa sesungguhnya Tuhan mempersembahkan
Betul-betul hanya saya dengan Yesus yang berjalan di sini. Betul-betul hanya saya dengan Allah yang bersama dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan hidup kita. Allah mau untuk kita tunduk pada komunitasnya dan betul-betul mengandalkannya. Sekali lagi, kemenangan bukan soal jumlah, bukan soal kemampuan intelektual, bukan soal jabatan, bukan soal posisi, bukan soal harta, bukan soal hal-hal yang kita ukur secara duniawi baik, tetapi kemenangan itu soal iman. Ketika ibu bapak saudara bersama saya berjalan di jalan yang sempit itu, dalam iman Tuhan menyediakan tempat yang luas di hadapan kita. Tuhan menyediakan berkat di hadapan kita. Tuhan menyediakan sesuatu yang kita perlukan di luar sana, termasuk jalan keluar dari pergumulan. Sekali lagi, kisah Gideon mau mengangkat kita untuk sadar tidak mengandalkan manusia, tetapi betul-betul mengandalkan Tuhan. Tuhan mempersempit jalan agar di jalan itu hanya saya